Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Rabu, 30 Juli 2025. Renungan didasarkan dari Injil Matius pasal kelima, ayat 43 sampai dengan 48. Sebelum kita merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk setiap kemurahan, berkat, pertolongan, dan sukacita yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami senantiasa. Kami mengingat kembali setiap perjalanan kehidupan kami, rengkuhan, cinta, dan kuasa-Mu itulah yang hadir, memberkati dan menopang kami. Maka topangan-Mu itulah yang hari ini juga dinyatakan kepada kami, melalui kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukannya. Hanya kuasa-Mu yang hadir memberkati kami, sehingga kami dimengertikan akan setiap firman-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus, atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Hanya di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan dengan bersyukur dan percaya. Amin. Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48, demikian sabda Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah lagi bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema renungan mingguan hari ini adalah berdoalah. Tentu tema ini menunjukkan kalimat perintah atau kata perintah. Sekalipun sebenarnya tidak perlu diperintah, kita sudah melakukannya senantiasa. Tidak diperintah, kita juga sudah tahu, sudah melakukan dan sudah tahu. Tetapi kenapa perintah berdoa harus kemudian selalu dihidupi? Pertanyaan ini tidak gampang memang, sekalipun sebenarnya mudah untuk dijawab. Kenapa demikian? Karena setiap hari sebenarnya ada bagian-bagian kehidupan kita yang mau nggak mau atau bahkan secara otomatis atau bahkan menjadi rutinitas, di mana kita dalam kesadaran kemudian membangun doa. Pertanyaan kembali yang dimunculkan, apa yang kita rasakan ketika kita berdoa? Tentu banyak yang bisa mengatakan ini dan itu. Ininya apa? Oh, saya merasa menjadi marem, puas, lebih tenang, menemukan damai sejahtera. Itunya apa? Oh, saya memiliki pengharapan. Saya meyakini bahwa Tuhan yang hidup. Atau yang itunya tadi saya mengatakan, membangun kembali prasangka kapan doa saya kemudian dijawab. Soal doa inilah yang Tuhan senantiasa ajarkan. Ia mengajarkan, ia menasihatkan, bukan saja mengatakan, tetapi juga melakukan. Bukankah Tuhan Yesus senantiasa berdoa pagi-pagi benar atau malam hari? Hal yang terus dihidupi menjadi bagian dalam hidupnya.
maka doa sesungguhnya adalah hidup itu sendiri. Seperti yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam doa yang menjadi hidup itu sendiri, ada bagian-bagian yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Di Injil Matius pasal ke-6 dan Injil Lukas pasal 11. Soal apa? Soal doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Doa meyakinkan diri pada apa? Pada kuasa yang hidup, itu Tuhan. Dan kuasa itu yang memberikan berkat. Dan kuasa itu yang juga memberikan jaminan atas pemulihan kehidupan kita, khususnya atas setiap keberdosaan kita. Dan kuasa itu yang dari Tuhan yang hidup itulah, yang melepaskan kita dari berbagai pencobaan. Dan Injil Matius yang kita renungkan hari ini, berkaitan dengan apa? Menjadi sempurna seperti Bapa yang di surga juga sempurna. Kesempurnaan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan? Kesempurnaan dalam kasih-Nya. Kasih-Nya yang seperti apa? Kasih-Nya yang berpihak kepada semua orang. Disebutkan jika kita membaca di ayat yang secara khusus di ayat yang ke-45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan dalam kasih-Nya tetap memberikan jaminan kehidupan. Artinya, siapa saja tetap menerima berkat-Nya. Hujan, kemudian disebutkan di sini matahari. Bukan kemudian, orang Kristen percaya pada Tuhan, diberikan matahari sendiri, yang lain tidak mendapatkan matahari atau hujan dan lain sebagainya. Tuhan tidak membedakan, semua diberikan kasih-Nya. Karena apa? Semua memiliki kesempatan yang sama menemukan kesempurnaan yang dari Tuhan itu. Jadi sekalipun ada yang sudah percaya, maka dirinya harus diteguhkan dengan matahari dan hujan sebagai tanda kehadiran Tuhan. Tetapi ada yang belum percaya, tetap diberikan matahari dan hujan itu menjadi lambang kehadiran Tuhan yang senantiasa atas kehidupan orang yang baik dan yang jahat. Karena semua adalah ciptaannya. Maka Tuhan mengasihi seluruh ciptaannya itu dengan berkat-Nya yang tak pernah berhenti. Inilah kesabaran Tuhan dalam kasih-Nya yang terus memulihkan dan menyelamatkan kehidupan kita. Lalu, jadi pertanyaan kembali. Di ayat yang ke-44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kenapa ini harus dilakukan? Kembali pada doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oh, ternyata Tuhan juga melibatkan umat percaya atau orang-orang percaya untuk mewartakan kasih-Nya. Dengan apa? Tuhan yang memberikan pengampunan dan Tuhan yang juga mengutus setiap orang percaya untuk menyatakan kasih, memberikan pengampunan itu kepada yang berdosa. Kenapa ini harus dilakukan? Tentu kembali dalam rangka memulihkan semua menjadi sempurna, sebab Bapa yang di surga adalah sempurna. Kesempurnaan dalam apa? Dalam kekudusan, dalam kebenaran, dalam kehidupan dan semuanya yang tidak berpihak lagi kepada yang jahat. Manusia sebagai ciptaan yang sungguh amat baik dipanggil juga untuk merawat yang baik dan amat baik itu. Jika ada hubungan yang tidak baik, maka manusia tidak berdiam diri. Justru yang baik itu menulari. Bahasa menulari berarti apa? Ya, memberikan, mempengaruhi situasi yang tidak baik menjadi baik. Itulah panggilan kasih. Kenapa matahari dan hujan tetap diberikan? Supaya kebaikan-kebaikan Tuhan itu memancar dan tercurah atas kehidupan semua orang. Dan kita dipanggil seperti matahari dan hujan yang memberikan kasih kita kepada mereka yang berbuat tidak baik kepada kita semuanya. Pesan apa yang kita terima dalam tema berdoalah? Yang pertama, di dalam doa kita terpaut, kita bergantung, dan kita bersandar. Yang merupakan bagian dari percaya itu sendiri. Maka kepercayaan itu harus diungkapkan dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan. Tindakan yang seperti apa? Bukankah Tuhan Yesus selalu berdoa? Tetapi Ia tidak hanya sekedar berdoa,
tetapi ia melayani dan bersama-sama dengan siapa? Para pemungut cukai, orang-orang berdosa. Dengan yang sakit, yang menderita. Bahkan ia menyanggupkan diri. Untuk apa? Merelakan dirinya mengalami penderitaan kematian. Dan kebangkitan itu sendiri yang ia nyatakan. Maka, dalam setiap panggilan kita semuanya, kiranya kita terus bertindak. Doa bukan soal kata-kata saja. Doa adalah tindakan hidup yang ditunjukkan dalam ucapan, dalam perilaku, dalam banyak hal yang kita wujudkan di dalam kehidupan secara pribadi dan kehidupan bersama. Sehingga hidup kita adalah doa. Dan jika kita melakukannya, yakinlah kuasa yang kita mohonkan dari Tuhan adalah kuasa itu juga yang hadir di dalam kehidupan kita. Sehingga segala sesuatunya dalam kehidupan kita boleh menikmati setiap nafas pengharapan, kekuatan, kesukacitaan, kesentosaan, dan damai sejahtera yang darinya. Termasuk dalam membangun hubungan yang baik dengan yang lain. Pesan yang kedua, kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-46 sampai dengan 47. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan yang orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ada yang berbeda. Yang tidak mengenal Tuhan saja bisa berbuat baik loh. Maka kita yang mengenal Tuhan, yang sudah diberikan teladan, kebenaran firman-Nya harus melakukan yang lebih dari yang disebut dengan baik itu sendiri. Sehingga dari setiap kebaikan yang kita nyatakan sebagai wujud kita meneladan Tuhan Yesus, itu akan mengalir kebenaran yang terus bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga setiap kebenaran itu akan menyatakan kebenaran dalam kehidupan bersama. Sehingga yang kita kerjakan menjadi berkat atas kehidupan yang ada di sekitar kita. Dan tentu saja jadi hal yang baik untuk diri kita. Kembali, soal perbuatan baik yang harus kita lakukan. Secara khusus, Tuhan menyatakan dan membandingkan bahwa ada nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terus ada dalam kehidupan kita. Tentu semua datangnya dari kebaikan Tuhan. Maka pancarkanlah itu dalam kehidupan kita. Berdoa berarti memancarkan kehidupan kita. Dengan pancaran apa? Ketika kita bergantung, ketika kita berserah, ketika kita menyatakan kerinduan itu kepada Tuhan, maka kiranya itu tidak disimpan, tapi itu dinyatakan dalam wujud dan tindakan kita sebagai orang percaya. Salah satunya apa? Bahwa doa, keyakinan kepada Tuhan juga menyangkut di dalamnya seluruh aspek kehidupan yang kita jalani. Tadi seperti yang pesan yang pertama, persis ketika kita bertindak, berucap, dan lain sebagainya. Mari tunjukkan di dalam doa, kita wujudkan dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Sehingga kebenaran yang dari Tuhan berbicara atas hidup kita. Dan sebagai penutup dalam tema berdoalah, di ayat yang ke-48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Berdoa adalah bagian untuk terus disempurnakan. Teruslah berdoa, mengampuni, hadir sebagai matahari, hadir sebagai hujan. Betul ada saatnya mungkin kita tidak bisa bersinar. Betul mungkin ada saatnya kita tidak bisa mencurahkan tetesan-tetesan berkat bagi yang lain. Tapi teruslah berdoa. Karena yakin ada setiap proses yang menjadi, kita akan sempurna. Apakah kita sudah sempurna? Iya, sudah. Tapi ada bagian yang belum sempurna? Iya. Dan yang belum sempurna, mari kita tunjukkan atas kehidupan kita. Untuk itu berdoalah. Dengan berdoa kita diingatkan. Dengan berdoa kita melihat siapa diri kita. Dengan berdoa kita akan melihat yang dari Tuhan hadir dalam kuasa-Nya, yang memulihkan, yang memenuhkan, dan yang sempurna dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.
Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan pertolongan-Mu yang senantiasa Kau nyatakan pada kami. Mampukanlah kami menjadi sempurna seperti Engkau Tuhan. Dan dalam kesempurnaan itu tentu ada berkat kasih kuasa-Mu yang berproses terus dalam kehidupan kami. Maka kiranya kami merelakan diri dengan terbuka dalam kerendahan hati, untuk mau disempurnakan oleh kasih-Mu dalam segala sesuatunya, termasuk mengampuni kepada mereka yang bersalah, hadir sebagai matahari yang menyinari, hadir sebagai hujan menjadi berkat atas kehidupan bersama. Terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu hadir, memberkati kami dan menolong kami. Maka berkat-Mu itulah yang kami yakini juga bekerja di dalam kehidupan Ibu Ami Birowo, anak Amorisia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwedi Nugroho, Ibu Ernita Nesip, Ibu Warni, anak Nasya Alana, Saudara Gilbert, Ibu Susolawati, Ibu Frida, demikian juga dalam kehidupan Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Saharun, Bapak Bardi Benyamin, Ibu Sari Budi Santoso, Bapak Kristen Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkatilah setiap kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, dalam kasih, kemurahan, kesukacitaan, kekuatan, dan pertolongan yang dari-Mu. Demikian juga keluarga yang mendampingi, berikan kesabaran, ketabahan, kesegaran, dan terlebih berkat-Mu melimpah atas mereka. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga besar Bapak Umbu Wolika. Ketika Engkau Tuhan telah memanggil kakak terkasih di Sumba Tuhan, kami percaya Tuhan, kasih, kemurahan, dan berkat-Mu Tuhan yang memberikan penghiburan untuk keluarga besar Bapak Umbu. Kami yakin Tuhan, penghiburan yang sejati dari-Mu Tuhan, memberikan juga pengharapan. Sekalipun ada kedukaan yang dalam, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Bapak Umbu. Terlebih untuk ibadah penghiburan, pemakaman, dan lain sebagainya, termasuk segala hal yang dibutuhkan. Engkau memberkati keluarga ini Tuhan, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dan kecukupan berkat-Mu Tuhan yang melimpahi keluarga ini. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pergumulan kami dan kerinduan, harapan, dan permohonan kami. Kami yakin Kau memberkati kami secara pribadi, memberkati keluarga kami, memberkati rumah tangga kami, memberkati Tuhan pekerjaan, studi, dan hal apapun dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami cemas, khawatir, undur, patah semangat. Tapi biarlah kami terus berdoa dan percaya bahwa kuasa-Mu tak pernah meninggalkan kami. Demikian juga kami percaya Engkau memberkati ya Tuhan setiap kehidupan anak dan cucu kami, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam keluarga, dan hal apapun yang dilakukan oleh anak dan cucu kami. Berkatilah baik mereka yang tinggal di kota-kota di Yogyakarta, kota-kota di Indonesia, bahkan di luar negeri. Berkatilah dan tolonglah setiap kehidupan anak dan cucu kami. Kami percaya Engkau juga memberkati gereja-Mu GKJ Sari Mulyo, dan Engkau hadir juga Tuhan atas kehidupan bangsa dan negara kami, Indonesia, dalam berkat dan kemurahan-Mu. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur, dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.